saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema 10 tekad rohani peraih sukses part yang ke-13. Akan dipimpin oleh pembina kita, Pastor Dr. Timothy Noy Katiko. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Handi, host kita. Selamat petang para kekasih, mari kita akan tunduk kepala sejenak dan kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kembali kami bersyukur setelah 2 minggu kami berpisah, maka kembali kami masuk di dalam Bible Study. Melalui Zoom meeting ini, Tuhan akan memberkati setiap kekasih kami yang ada di dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan hamba-Mu ini. Untuk belajar dari firman-Mu, kami bisa mengatasi semua persoalan, fenomena yang negatif daripada akhir zaman melalui 10 tekad rohani ini. Dan kami yakin apapun yang kami kerjakan, baik itu mata pencaharian nafkah kami, maupun istimewa pelayanan kami dalam pekerjaan Engkau akan membubuhkan berkat-Mu yang dahsyat, sehingga kami boleh menjadi saksi yang hidup, saksi keajaiban bagi banyak orang di akhir zaman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus kami, dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Para kekasih, kembali kita pada part 13, bagian yang ke-13 dari Bible Study kita, 10 tekad rohani peraih sukses. Saya yakin setiap kita yang kita telah melakukan, mendengar dan melakukan tekad-tekad ini, maka kita akan mendapatkan keberhasilan kita, sehingga kita boleh meraih kesuksesan pada saat dan pada kondisi yang kita tidak memungkinkan sebenarnya. Dan itu bukan hak kita sebenarnya. Itu hak orang yang kaya, itu hak orang yang kuat, itu hak orang yang pintar. Tetapi karena kita bergantung kepada firman, maka Tuhan memberkati kita lebih daripada orang-orang yang mempunyai backup yang bagus tersebut. Yang percaya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Para kekasih, kalau saya ajak tepuk tangan itu maksudnya supaya saudara semangat ya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Ya, para kekasih, saya ingin mengajak saudara untuk semangat. Puji Tuhan. Saudara, Yosua 1 ayat 8 dan 9 sekali lagi kita akan membacanya. Dan saya berharap seorang saudara suka membantu kita di dalam membacakannya. Kitab Yosua pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Silahkan dengan suara yang nyaring. Yosua 1, jangan telah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah ketuh dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Terima kasih Ibu Murtri. Para kekasih, apa yang kita barusan baca, ini menjadi tekad. Dan kenapa ada banyak ayat semacam ini? Banyak sekali. Tetapi saya mengambil ayat yang khusus untuk orang yang lemah. Orang yang kedudukannya rendah. Ya, saya tidak katakan hina, tetapi rendah. Yaitu Yosua. Yosua ini pemuda yang menjadi pelayan. Pelayan, ya, batur, pelayan daripada Musa. Ya, saudara, bagaimana seorang pelayan bisa diangkat menjadi pemimpin satu bangsa yang besar? Ya, saudara, itu kalau bukan kehendak Tuhan, bukan atas maunya Tuhan, maka namanya pelayan itu, namanya itu adalah pegawai rendahan, ya tetap begitu. Tetapi kalau Tuhan yang berkehendak, semua katakan, tetapi bila Tuhan yang berkehendak, maka seperti apapun saya, ketidakmampuan saya, maka saya pasti bisa. Karena itu kehendak Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya meneguhkan saudara, saya ulangi sekali lagi. Ayat semacam ini itu puluhan di dalam Alkitab. Tetapi saya memetik dan saya memilih
ayat yang ditujukan kepada seorang yang lemah. Dia kalau berjalan di muka orang lain, dia akan menunduk begini. Dia berjalan, dia melirik ke depan supaya tidak kesandung, supaya tidak salah jalan, tapi dia tetap menunduk. Itu Yosua, saudara. Dia selalu berada sekian meter di belakang tuannya, yaitu Musa. Karena Musa sudah cukup tua dan mungkin dia sering kesandung dan dia mungkin harus kadang-kadang kalau naik tangga harus dituntun. Yosua siap. Dia ada di belakangnya terus. Saudara lihat, siapa orang yang mau dipakai Tuhan? Kalau kita bicara tentang 10 tekad sukses, meraih sukses, saya beritahu kepada saudara, kita tidak mungkin sukses. Walaupun kita melakukan itu semua. Tetapi ada satu rahasia di luar 10 tekad. Yaitu kerendahan hati dan kesungguhan kita di dalam mengiring Tuhan. Itu adalah nilai super plus. Sangat plus sekali di hadapan Tuhan. Sehingga walaupun Yosua itu adalah pembantu saja, tukang cuci, tukang korah-korah, tukang bikin beres, semua kekotoran di dalam rumahnya Musa, tetapi Tuhan justru pilih dia. Ya saudara, itu sebab saya memberitahu kepada saudara, kalaupun kita sudah mengerti 10 tekad ini, tetapi kita sombong, kita tidak merendah, kita tidak tulus dan tuhu kepada Tuhan, Tuhan tetap tidak akan memberikan kesuksesan apapun kepada kita. Itu sebab rahasia ini penting sekali. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, ya, jadilah seperti Yosua. Baik wanita-wanita maupun pria-pria, jadilah seperti seorang hamba. Ya, saudara, yang betul-betul merendahkan diri. Karena dia merasa tidak punya apa-apa. Apa yang mau dia banggakan? Dia diketawain orang. Kalau dia bicara agak tinggi, dia diketawain orang. Semua orang tahu siapa Yosua. Gak beda kan dengan saya, dengan Anda? Kita tidak beda banyak dengan Yosua. Tetapi mungkin yang membedakan banyak antara kita dengan Yosua adalah kerendahan hati Yosua. Sekali lagi saya menekankan, saudara, hanya mereka yang rendah hati yang bisa dipakai oleh Tuhan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab apa yang kita baca ini, ya saudara, ada banyak padanan ayat yang lain, tetapi kepada satu orang ini memang benar-benar istimewa. Ya, nah kita akan masuk sekarang. Para kekasih, kita akan mengakhiri pada bagian ketiga, tekad yang ketiga, Anda bisa mengatasinya. Ya, you can get it over. Jangan ciut hati Anda. Ya, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Apakah yang bisa mengalahkan panggilan sorgawi? Adakah yang lebih tinggi yang bisa manusia capai selain panggilan sorgawi? Tidak ada. Kita tahu sorga itu sendiri adalah suatu tempat. Dia bukan satu subjek. Dia bukan sesuatu zat organik atau anorganik. Dia adalah suatu tempat. Kalau namanya tempat itu adalah alamat. Kalau namanya alamat adalah tujuan. Saudara, tidak ada sesuatu hadiah yang lebih tinggi daripada hadiah tujuan sorgawi. Dan hanya mereka yang dipanggil. Ya, kata ayat ini, mereka itulah menerima hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Saudara, suatu peraihan sukses, such kind of achievement that God provide just only for a very few people, that is in His heart only. Hanya sedikit orang saja yang sudah ada di hatinya Tuhan. Saudara, inginlah saya meraih salah satu tempat di hati Tuhan. Inginlah Anda juga meraih salah satu tempat di hati Allah. Saudara, itu sebab kita membutuhkan sesuatu perubahan dari sikap dan sifat kita, supaya kita boleh mendapatkan satu tempat yang luar biasa mulia
di dalam hati Allah, yaitu suatu panggilan sorgawi. Amin. Kita sedang belajar tentang 10 tekad untuk meraih sukses. Tetapi di atas itu semua, tadi saya sudah katakan, kalaupun kita bisa memenuhi 10 tekad ini, tetapi kita tidak rendah hati seperti Yosua, seperti seorang pelayan, maka itu semua mubasir. Nah sekarang saya katakan, kalaupun kita punya cita-cita, kita mempunyai harapan dan target dan goal yang begitu tinggi, tetapi kita tidak mendapat panggilan, kata panggilan ini adalah undangan. Saudara ya, dalam bahasa Jawa adalah ditimbali. Kalau kita tidak ditimbali, kita tidak diundang oleh Tuhan, ya kita tidak bisa masuk ke sorga. Itu sebab berbahagialah orang yang mempunyai sifat hamba. Dan dia ditimbali, dia diundang pada panggilan ilahi, panggilan sorgawi. Wah saudara, luar biasa ini orang. Ya, maafkan, walaupun dia orangnya itu bodoh secara akademik, tidak ada pendidikan, undereducated, ya di bawah batas pendidikan, katakanlah hanya lulusan SD begitu, itu dikatakan undereducated. Saudara, tidak mempunyai sesuatu pendidikan yang cukup. Apalah keistimewaan seorang yang lulusan SD, saudara. Itu bukan untuk dibanggakan, itu hanya untuk sebagai satu anak tangga untuk bisa naik pada sekolah lanjutan pertama, yaitu SMP. Saudara. Nah ini satu contoh saya kasih tahu pada saudara. Itu sebab seorang yang ditimbali, seorang yang diundang, mendapat panggilan sorgawi. Wah itu luar biasa sekali. Saudara, carilah kehormatan Tuhan. Jangan cari kehormatan manusia. Saudara, saya semasa saya masih muda dan menjelang setengah umur, berapa kali Tuhan memukul saya, saudara. Ya hanya karena satu hal ini. Makanya saya sekarang bilang sama saudara, jangan sampai Anda kena pukul Tuhan. Gara-gara sombong, gara-gara congkak, gara-gara merasa lebih dari yang lain. Saudara, saya sudah kapok. Saya sudah kapok soal itu. Saya sudah tobat. Saya sudah purna mengenai soal itu. Saya tidak akan mengulanginya. Saudara. Karena itu adalah satu hal yang dimusuhi oleh Tuhan. Kalau seorang itu dia sombong. Belajar rendah hati. Supaya apa? Supaya kita bisa dipercaya lebih banyak oleh Tuhan. Saudara. Seiring dengan usia kita di dunia, sebegitu juga peningkatan kita dalam kepercayaan ilahi. Hanya mereka yang sungguh-sungguh tulus. Karena Tuhan tidak melihat wajahnya, tapi Tuhan melihat hatinya. Dan Tuhan betul-betul, saudara, memberi nilai yang baik pada hati saudara. Pada hati saya. Wah itu satu kehormatan. Seperti yang diterima oleh Yosua. Sebab para kekasih, pelajaran ini yang 2 minggu sekali kita belajar. Jangan ada motivasi yang lain. Kecuali saudara ingin meraih yang luar biasa di dalam hidup saudara. Ketika saudara masih hidup. Kalau sampai seseorang hidup dan dia invalid, dia tidak bisa ngapa-ngapa lagi, hanya terbaring di tempat tidur. Saudara, saya tidak katakan itu hidup sia-sia, tidak. Tetapi dia kurang bisa berguna untuk orang lain. Dan itu sebetulnya Tuhan gak mau begitu sih. Tapi gak tahu kenapa itu satu misteri juga. Kok seseorang bisa sampai begitu. Itu sebab saya menekankan. Kalau kita masih mau hidup bahagia, kita mau hidup sukses dan meraih segala kesuksesan, maka tidak ada jalan yang lain. Selain satu, rendah hati tulus seperti Yosua. 2, menerima panggilan sorgawi. Anda dan saya ditimbali. Anda dan saya diundang oleh Tuhan. Ya, yang percaya demikian dan rindu demikian, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.
Para kekasih, kiranya setiap kali 2 minggu sekali dalam Bible Study, saya merindukan supaya saudara-saudara benar-benar bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi kesaksian. Mungkin saudara tidak bicara, tapi orang melihat perubahan yang dahsyat dalam rumah tangga, dalam pribadi saudara. Itu sudah satu kesaksian tanpa narasi, kesaksian tanpa perkataan. Dan mereka akan mencari tahu, gimana kau bisa begitu? Maka Anda akan berkata, sekarang Anda mulai buka mulut dan berkata, ayo ikut aku, datang ke gereja, supaya Tuhan mengubah hidupmu, seperti Tuhan sudah mengubah hidupku. Amin. Itu sebab para kekasih, kiranya Bible Study setiap 2 minggu sekali ini, saudara selalu hadir, saudara selalu present di hadapan Tuhan. Dan hadir, jangan absent tetapi present. Ya, ada selalu di hadirat Tuhan demi saudara menjadi tanda ajaib kesaksian bagi banyak orang. Ya, para kekasih, kita lanjut berikut ini. Itu sebab, saudara, dengan 10 tekad rohani ini, peraih sukses, saya menambahkan mulai pelajaran ini subtema. Ya, sebab kalau saya tidak menambahkan subtema, mungkin subtema bisa 1, bisa 2, bisa 3 nanti ya. Kalau saya tidak menambahkan subtema pada poin tekad ketiga ini, maka terlalu lebar nanti. Pembahasannya terlalu broader, terlalu lebar. Dan itu sulit ditangkap intisarinya. Makanya saya memberikan subtema supaya kita dengan mudah mengambil intisari. Intisari yang pertama melalui subtema adalah sekecil dan sebesar apapun pelayanan, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi sekecil apapun atau sebesar apapun, kerjakanlah sepenuh hati. Kalau itu kita sudah kerjakan sepenuh hati, kita nggak punya hati lagi untuk tinggi. Kita tidak punya hati lagi untuk sombong dan congkak. Kita tidak punya hati lagi untuk arogan. Tidak. Karena sepenuh hati sudah kita persembahkan pada Tuhan. Kita sudah tidak punya bahan baku hati lagi untuk kita pakai untuk ini dan itu untuk diri kita sendiri. Habis, tidak ada bahan baku pada hati kita. Semuanya kita sudah persembahkan sepenuh hati kepada Tuhan. Saudara, inilah logikanya. Kenapa seseorang dia tidak sulit untuk bisa rendah hati? Tidak sulit. Logikanya adalah sepenuh hati. Kalau saya memberikan sebagian hati saya, nah saya punya kesempatan. Masih ada satu chance buat saya, satu opportunity buat saya untuk saya tinggi hati, untuk saya macam-macam lah dengan hati saya. Karena saya tidak sepenuh hati. Kalau saya sepenuh hati, sudah nggak ada lagi. Bahan baku di hati saya sudah tidak ada. Semua ruangan di hati saya untuk Tuhan Yesus. Saudara. Dan itu ada sesuatu hal yang Tuhan ingin saya dan Anda memiliki. Supaya kita bisa dipercayai. Kalau kita dipercayai lebih banyak, kita menjadi saluran berkat lebih banyak buat orang-orang. Dan ingat, hidup ini memang harus demikian. Untuk mempermuliakan Tuhan melalui apa yang kita bisa lakukan. Ya, itu sebab jangan lupa Matius 6 ayat 15 dari mulai ayat 13, kita harus melakukan segala perbuatan baik supaya orang-orang memuliakan Bapakmu yang di sorga. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, ya, itu sebab ini merupakan sesuatu hal yang istimewa pada subtema ini. Sekecil dan sebesar apapun pelayanan, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Ya, jangan anggap ini pekerjaan terlalu kecil, pelayanan terlalu besar, pelayanan terlalu kecil, tidak. Sepenuh hati saja. Ya, saudara, saya ingin menunjukkan pada saudara, sebelum kita lanjut, video pendek ini, tentang seorang di China. Dia adalah seorang yang bernama Chen Shou, ya, Chen Shou. Chen Shou ini adalah seorang motivator tanpa kaki. Saudara,
Kita tahu di dunia ada beberapa orang, sedikit sekali jumlahnya, orang-orang tanpa kaki. Lihat ini. Tetapi dia seorang motivator besar di seluruh China. Saudara. Sehingga Chen Shou ini, saudara, dia diundang pada pertemuan-pertemuan besar untuk memotivasi orang. Coba, saudara, lihat. Orang seperti ini bisa memotivasi orang lain. Ada sesuatu kan di dalam dia. Dan semoga perasaan saya tidak salah. Dia pasti seorang anak Tuhan. Saudara. Karena dari wajahnya yang penuh dengan sukacita. Cara berbicara dia. Dan dia tidak minderwaardigheids kompleks. Dia tidak kurang pede menghadapi orang banyak. Saudara. Tetapi dia menjadi motivator. Ya, saudara. Dia tidak malu dengan keadaannya. Dia tidak mengurung diri dengan keterbatasan dia. Kita akan melihat sekarang. Ya, dia menjadi motivator di hadapan orang ribuan begitu, saudara. Di stadion. Siapapun yang melihatnya mau menangis, saudara. Gak tega. Tetapi juga kagum, kok bisa dia. Nah, para kekasih, kita sudah melihat betapa orang seperti itu. Coba kita bayangin deh. Tetapi dia bisa menjadi motivator bagi banyak orang. Heran kan? Kita nggak tega melihatnya. Saudara, wanita-wanita tadi yang menyaksikan itu semua hampir menangis semua. Tetapi dia justru menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, kalau saya dan saudara betul-betul mau merendahkan diri dipakai oleh Tuhan, sekecil dan sebesar apapun, saudara itu orangnya sama aja. Tidak berubah. Tetap bisa melayani Tuhan dengan berkenan kepada Tuhan. Ya, yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Makanya para kekasih, setiap kali Bible study dengan Zoom ini, saya mohon saudara menggerakkan teman-teman saudara, jemaat saudara untuk ikut di dalamnya. Di dalam sini Tuhan mengajar saya dan Anda. Jangan bilang saya mengajar Anda. Ketika saya berkhotbah ini Tuhan mengajar saya. Ada 90% yang tidak saya persiapkan, yang Tuhan bicara melalui saya. Jadi saya harus mendengarkan perkataan saya sendiri. Saya harus belajar saya diajar oleh suara Tuhan yang keluar dari mulut saya. Ya, saudara, itu sebab selalu saya katakan, saya tidak mengajar saudara, tetapi saya ingin kita bersama-sama mendengar pengajaran Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita sama-sama berangkat pada level yang lebih tinggi. Amin. Para kekasih, nah sekarang kita akan masuk pada subtema tadi. Ya saudara, ada 3 rahasia yang bikin Anda bisa mengatasinya. Ya saudara, dengan subtema tadi, pelayanan yang sekecil atau sebesar apapun, lakukan dengan segenap hati. Nah, ini bisa membuat kita menjadi orang yang mudah mengatasi problema. Kenapa orang mau bunuh diri? Karena dia sudah mencoba otaknya ini, memorinya, dia sudah membongkar semua arsip di dalam otaknya. Untuk dia keluar dari masalah, nggak ada.
Nggak ada pintu terbuka, nggak ada jalan. Kemudian dia membongkar isi hatinya. Apa yang aku bisa lakukan supaya aku bisa keluar dari masalah ini? Dia sudah bongkar isi hatinya, perasaannya, passionnya, feelingnya, saudara, intuisinya. Dia sudah bongkar semua naluriahnya, nggak ada jalan. Iblis bisikin dia, kau bunuh diri saja. Kenapa? Karena dia tidak ada satu persediaan firman. Kalau dia ada persediaan firman di sini di otaknya, ada persediaan firman di hatinya, ketika sesuatu hal yang gawat, sesuatu fenomena yang sangat negatif dan mengerikan terjadi pada Anda, itu akan keluar dengan otomatis firman tersebut dari otak kita, dari hati kita. Iblis lari. Iblis tidak berani lagi karena kita mempunyai senjata pamungkas untuk menyelesaikan semua problematika kita. Nah, kita menang. Itu sebab 3 rahasia yang akan bikin Anda dan saya bisa mengatasinya. Ya, saudara, ini ada 3 rahasia yang luar biasa. This is the 3 secrets of God that make you and I to get it over all problems and impossibilities in our life now and then. Para kekasih, kita akan melihat lebih dahulu Wahyu 3 ayat yang ke-8. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Seorang saudara tolong bacakan buat kita. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, ini yang dilihat oleh Tuhan. Kemudian kalimat yang kedua, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Coba bandingkan 2 kalimat ini. Tuhan melihat pekerjaan kita, aku tahu segala pekerjaanmu, tapi aku juga tahu bahwa kemampuanmu tidak seberapa. Tetapi kamu dua-duanya ini ada. Pekerjaan ya ada, kemampuan gak seberapa juga ada. Berarti kamu walaupun kemampuanmu gak seberapa, namun kamu kerja buat aku. Ya, you get it now? Anda bisa mendapat sekarang? Kalau saudara kerja dengan kemampuan yang kecil sekalipun, tetapi saudara tetap kerja. Ya saudara, you keep working and doing something for God and for the souls. Maka Tuhan tuh melihat. Tetapi saudara mungkin punya banyak resources, punya banyak kemampuan, punya banyak kesempatan dan kemampuan dan energi dan kapabilitas. Tetapi saudara tidak bekerja. Saudara nggak kerja buat Tuhan. Bayangin. Saudara akan meninggal dengan segala kelimpahan kapasitas saudara. Kelimpahan harta saudara. Kelimpahan kemampuan saudara. Saudara akan mati dengan semua kelimpahan tersebut. Apa tidak rugi? Mending seperti ini yang kita baca ini. Kepada jemaat di Philadelphia ini. Aku tahu semua pekerjaanmu. Banyak. Tetapi aku melihat bahwa kamu gak seberapa kemampuannya. Entah kamu bisa kerja banyak. Coba. Di mata Tuhan, orang yang kemampuannya kecil sekalipun, dia bisa bekerja banyak. Amin. Ayo ulangi kata-kata saya. Angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Terima kasih Tuhan. Pelajaran ini memberitahu kepada hamba bahwa hamba bisa bekerja banyak. Walau kemampuan hamba sedikit. Hamba akan menjadikannya suatu pedoman, suatu kesaktian bahwa engkau akan menambahi hamba,
pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ini loh saudara, rahasianya saudara mau dapat pekerjaan yang lebih besar, lebih banyak, menguntungkan. Kalau saudara punya kemampuan kecil dulu. Kemampuan kecil tapi dipakai. Gak usah tunggu sampai saudara besar, baru punya kemampuan. Saudara, kalau saudara itu seorang yang rajin, saudara akan mulai pakai kemampuan apapun yang kecil. Saudara, ya, benar saya bilang. Itu sebab di ladang Tuhan, Tuhan itu mencari satu orang seperti Yosua yang rendah hati. Dua, Tuhan mencari orang yang dengan kemampuan yang minim, mau bekerja, mau menangani banyak hal. Jadi jangan lagi keluar dari mulut saudara, ibu dan bapak, kakek dan nenek, anak-anakku yang muda dan remaja, siapapun kita masih single atau sudah berkeluarga, jangan keluar lagi dari mulut kita yang mengatakan, tapi aku kurang kemampuan, aku kurang bisa, aku uangnya nggak ada, modalnya nggak ada. Jangan lagi keluar itu dari mulut Anda, nggak boleh. Karena ayat ini memberitahu, pertama-tama Tuhan melihat pekerjaan yang banyak dari jemaat Philadelphia, meskipun kemampuanmu kurang. Tuh lihat. Ya, jadi orang yang demikian tipikal, orang demikian dengan ciri yang khas, kemampuan kecil tetapi kerjanya banyak, ini orang pasti bisa mengatasi segala macam problematika. Baik dalam pribadi, dalam keluarga, dalam jemaat. Saudara, ya, itu sebab ini rahasia seorang yang melayani pekerjaan Tuhan. Yaitu kalau dia menggunakan apa yang sedikit. Alkitab, Yesus berfirman, orang yang bisa dipercayai sedikit akan dipercayai lebih banyak. Amin. Itu sebab saudara harus pegang janji. Tetapi kalau seorang dia tidak melakukan apa-apa, maka sedikit yang ada pada dia diambil oleh Tuhan. Atau yang banyak sekalipun diambil oleh Tuhan. Ya, saudara, lihat. Bahkan Yesus berkata, nyawanya pun akan aku cabut. Saudara, makanya kalau kita masih dikasih hidup, jangan saudara menggerutu, menyesali hidup saudara. Ini waktunya saudara berkarya buat Tuhan. Bekerja buat jiwa-jiwa, ini waktunya. Maka Tuhan akan menghargai saudara luar biasa. Lebih daripada orang yang, wah kamu kemampuannya besar ya, kamu kemampuannya banyak ya, aku melihat pekerjaanmu banyak kok. Ya paling Tuhan cuma bilang, wah kamu hebat ya, karena kemampuanmu besar. Tapi ini enggak, Philadelphia tidak. Tuhan bersabda, aku lihat pekerjaanmu banyak, walau kemampuanmu kecil. Saudara, dengan yang pertama saya sampaikan kemampuan besar, dan ini yang kedua kemampuan kecil, Tuhan lebih menghargai jemaat dan anggota jemaat yang mempunyai kemampuan kecil, tetapi bisa mengerjakan pekerjaan yang besar, pekerjaan yang banyak. Saudara, Tuhan lebih menghargai dia. Itu sebab melalui Bible Study Zoom ini, saya minta semua kita, ayo tinggalkan kemalasan, tinggalkan pasifisme Anda, tinggalkan segala sifat-sifat saudara yang pesimistis, yang udah nyerah aja deh aku. Biar mereka aja yang giat, yang mereka yang aktif, mereka kan pelayan sidang yang aktif, pendeta yang aktif. Aku enggak sih, aku jemaat biasa aja. Saudara, mungkin kau calon neraka mungkin. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kenapa Tuhan tuh menghargai orang yang kerja, walau kemampuannya kecil. Saudara, dan inilah satu hal yang penting sekali. Marilah kita berlomba-lomba. Alkitab mengatakan marilah kita berlomba-lomba dalam segala kebaikan dan kebenaran. Ya, saudara, karena waktunya sudah dekat.
maka nanti Tuhan akan memberikan kesaksian keajaiban, kesaksian ajaib di dalam hidup saudara. Selalu Dia mengirim hal-hal yang bahkan apa yang matamu tidak pernah lihat, hai Timothy. Apa yang telingamu tidak pernah dengar, hai Timothy. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, ya Timothy. Aku akan menyediakan bagi kamu. Tuh, Tuhan akan lakukan. Saudara, maka itu saya ingin kita semua giat di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, ojo males, jangan lelah, berkobar-kobar dalam Tuhan. Dan saudara akan melihat bahwa kobaran api di dalam dada saudara, motivasi saudara, inisiatif saudara untuk mendinamisasi, untuk memotivasi orang lain, menggerakkan orang lain. Wah, Tuhan menghargai dengan 2 jempolnya dalam hidup saudara. Dan saya yakin berkat mulai mengalir. Katakan berkat mulai mengalir. Halo, katakan berkat mulai mengalir. Ketika saya melakukan firman ini. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, saya sudah meminta Ibu Auli dari salah satu jemaat Kristus Penebus di Jogja untuk memberikan kesaksian. Ya, adakah Ibu Auli? Ibu Auli ada di antara kita? Coba tolong dia. Coba. Ada. Oh ya, Ibu Auli, terima kasih lebih dahulu karena Ibu Auli menjawab saya di WhatsApp demikian. Wah, pastor membuat saya menjadi apa tadi dikatakan? Apa? Nervous, ya. Memang saya itu kalau apa yang Tuhan suruh saya langsung saya katakan. Kadang-kadang itu memang pada the last minute, ya. Jadi belum lama saya minta Ibu Auli untuk menyampaikan kesaksiannya dan saya bersyukur ada di sampingnya itu Bapak Anton, ya. Nah, dan hari Kamis kemarin Ibu Auli sudah menyampaikan kesaksian di gereja kita di Jogja, di Galilea Hall, dan saya tidak ada di sana. Itu sebab saya ingin mendengar di sini sekarang, ya. Ibu Auli, saya persilahkan, Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Jujur saya ini deg-degan, sama seperti waktu menyaksikan hari Kamis yang lalu, apalagi nih Pastor tadi meminta saya the last minute. Jadi benar-benar saya nervous, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya nggak mampu, hanya Tuhan yang memampukan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya akan menyaksikan betapa luar biasa mujizat Tuhan kepada keluarga kami di awal tahun ini. Secara betul-betul kurang lebih dengan jangka waktu 3 minggu. Jadi awal mulanya itu sekitar pertengahan tahun 2023 yang lalu, itu suami saya mendapat pekerjaan, suatu usaha bersama temannya. Itu bukan dalam bentuk uang, hanya diminta pertolongan. Ternyata di akhir Desember itu kawannya ini usahanya ini goal, dan dia menyampaikan kepada suami saya bahwa sebagai ucapan terima kasih beliau akan memberikan sebuah mobil baru dari showroom. Lalu saat itu kami nggak percaya gitu, karena Mas Anton ini juga bilang sama saya, rasanya saya nggak ada tenaga ekstra, nggak ada pikiran ekstra, usaha yang ekstra untuk membantu usaha Bapak ini. Lalu kemudian karena mungkin beliau melihat kami bingung, beliau menawarkan satu merek mobil, tapi saya lupa mereknya apa, karena saya saking nggak percayanya. Lalu akhirnya diganti dengan cash sejumlah harga mobil tersebut. Lalu kami terima. Tapi kami sampai saat ini belum membelikan mobilnya itu. Tidak hanya itu aja Bapak Ibu Saudara, sekitar tanggal 6 Januari 2024 ini, itu suami saya menghadiri reuni SMA dan mendapatkan door prize berupa sepeda. Mungkin sebagian besar akan mengatakan kebetulan aja datang ke reuni, kebetulan aja dapat door prize. Tapi buat kami itu bukan suatu yang kebetulan, karena di dalam Tuhan tuh tidak ada kebetulan. Karena selama kami menikah 21 tahun lebih, itu kami belum pernah mendapat door prize. Jadi kami percaya bahwa inilah cara Tuhan memberkati kami dengan cara yang luar biasa itu.
mobil, lalu sepeda. Dan tidak hanya itu saja saudara-saudara, dilanjutkan karena uang yang cash yang sudah kami terima, akhirnya kami sepakat mobil nanti dulu karena mobil kami juga tidak ada masalah. Lalu saya pernah dulu sekali beberapa waktu sebelumnya, jauh sebelumnya, saya bilang sama suami saya, kalau ada uang lebih dibelikan motor lagi aja, karena motor yang dipakai suami saya ini motor jenis tua yang kalau boncengannya itu besi, saudara-saudara. Jadi kalau saya bonceng itu maaf bokong saya sakit gitu. Jadi saya minta suami saya, kalau ada uang lebih kita beli motor aja, saya bilang gitu. Lalu mulailah suami saya tuh menghubungi beberapa kenalannya, mencari info tentang motor. Lalu ada salah satu temannya, dulu teman kantornya dia menginfokan ke suami saya, Mas Anton, ini ada pemenang undian dari banknya, motor Fazio, mau menjual motornya dengan harga di bawah harga showroom, tapi off-road katanya gitu. Terus Mas Anton ini mencoba menawar dari harga yang ditawarkan. Lalu sambil cari info, kira-kira harga untuk membuat plat nomor motor baru itu berapa, dia telepon ke temannya yang lain. Terus ditanya sama temannya, "Loh Pak Anton seneng Fazio," katanya gitu. "Kalau sama Scoopy seneng mana Pak?" katanya. Suami saya bilang, "Kalau saya pribadi, saya seneng Honda," katanya dia gitu. Tidak disangka-sangka saudara, temannya itu mengatakan, "Pak Anton, saya akan mengirimkan sebuah motor baru, Scoopy, warna, jenisnya, tipenya, Scoopy apa, Pak Anton silahkan pilih, saya akan berikan dengan free nomor polisi." Jadi kita cuma tanya plat nomor berapa, bikin plat nomor itu berapa, malah berbonus motor. Jadi ini benar-benar anugerah Tuhan yang luar biasa dalam waktu hanya 3 minggu. Mobil, sepeda, dan juga motor itu semuanya yang tidak pernah kami pikirkan sama sekali Tuhan berikan kepada keluarga kami. Jadi selama ini saya selalu mikir gini, kok bisa ya ada orang-orang yang dapat mujizat Tuhan, dapat mobil, seperti Pak Gembala juga bilang pernah dapat uang dari orang yang tidak dikenal, itu gimana caranya, saya pikir gitu. Tapi ternyata kami sekeluarga mencoba belajar dari apa yang disampaikan Pak Gembala untuk setia melayani Tuhan, datang ke ibadah hari Kamis, ya seperti hari ini, hari Minggu kami setia itu. Terus banyak hal yang, dan kami juga belajar untuk memberi, mengampuni. Ternyata dari situ Tuhan melihat hati kita. Kami cuma belajar melakukan apa yang menjadi bagian kami. Nanti Tuhan yang akan membukakan cara dengan luar biasa, dengan ajaib. Itu saja saudara sekalian yang mau saya sampaikan. Karena memang Tuhan memberikan dorongan di hati saya untuk menyaksikan. Saya nih nggak bisa ngomong di depan orang banyak. Tapi Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan. Ayo kamu harus saksikan. Masa berkatnya mau, yang asli berkatnya tidak kamu saksikan. Itu saja saudara, jadi kita harus setia melayani Tuhan, harus saling menopang dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, beri kemuliaan yang baik bagi dia. Saudara, nah kalau saudara ingin belajar kursus, les, bagaimana ya bisa mendapatkan uang dari Tuhan, bagaimana ya bisa mendapatkan mobil dari Tuhan, bagaimana ya bisa mendapatkan motor dari Tuhan, bagaimana ya bisa mendapatkan dokar dari Tuhan. Nah, belajar sama saya, ya. Nah, ya. Jadi apa tadi yang diceritakan yang disaksikan oleh Ibu Auli Anton, wow, itu luar biasa. Dalam waktu 3 minggu dapat mobil, dapat sepeda motor, kemudian dapat sepeda, ya. Nah, saudara, saya yakin Tuhan mempunyai segala kemampuan untuk memberkati saudara. Apa yang 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 katakan, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah muncul dalam hati. Tuhan sudah menyediakan. Amin. Itu sebab saya ingin supaya semua kita memperhatikan. Ya, saudara, di gereja juga saya menekankan, saudara, supaya mereka apa yang mereka inginkan. Magelang ini kalau sudah musim hujan, udah hujan terus sudah. Bisa setengah hari. Dan saya khawatir itu menjadi alasan iblis untuk mengatakan pada domba-domba Tuhan, nggak usah datang, kamu masuk angin nanti. Ya, kamu nanti bisa ini itu segala, bisa demam kena air hujan. Ya, saudara. Lalu saya bilang begini, dari sejak puluhan tahun yang lalu, juga pada jemaat kita di Temanggung, di Jogja. Ya, kalau Anda perlu, kenapa tidak minta mobil?
Ya, ketika saya bilang begitu semua melongo. Saya tidak usah kasih contoh melongo itu kayak apa. Saudara sudah tahu, oke ya. Kalau saya melongo jelek sekali nanti rupanya. Nah, kemudian saya memberitahu, kalau Anda mempunyai alasan yang kuat dan komitmen yang baik, maka Anda akan menerima dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi saudara, bagaimana saudara bisa menerima? Dan banyak dari jemaat-jemaat kita dari 3 kota ini yang menerima dari Tuhan. Nah, di antaranya adalah seperti kesaksian tadi. Walaupun Pak Anton dan Ibu Auli ini sudah punya mobil, ya Tuhan kasih lagi. Kenapa? Karena Tuhan tuh memberi kepada orang yang bisa dipercaya. Ya, tetapi selalu saya selalu katakan, thank you. Ya. Izin minum. Para kekasih, seringkali saya katakan, kalau Tuhan sudah memberi, ya jangan seenaknya. Kalau Tuhan memberi itu kan ajaib, saudara. Kalau saudara nabung, saudara beli mobil atau motor, itu tidak ajaib. Sama sekali tidak ajaib. Itu berkat Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak nabung, saudara tidak mencicil. Ya, kalau saudara bilang mencicil itu kan mencicil gitu. Weli tenan. Nah, itu tapi saudara tidak punya pikiran demikian. Tuhan tuh memberi itu namanya ajaib. Amin. Nah, makanya saudara bagaimana caranya? Nah, ini saya kursus sebentar ya. Caranya adalah saudara mempunyai niatan melayani Tuhan 100% total. Amin. Ya, dan berjanji kepada Tuhan bahwa saudara akan menggunakan mobil atau motor saudara, kendaraan saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pakai pada harinya Tuhan, hari kebaktian, untuk saudara melancong ataupun kemana-mana, kecuali ke rumah Tuhan, saya bilang. Nah, tetapi selalu ada anak-anak Tuhan yang suka berbohong. Sudah dikasih, sudah janji untuk setia menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan, tapi tidak dipakai untuk Tuhan. Tuhan menyesal. Bisa-bisa diambil lagi sama Tuhan. Ya, makanya ini saya coach saudara. Saya mengadakan coaching sebentar beberapa menit. Bagaimana saudara mendapat? Ya, saudara, itu harus dimulai dari pelayanan saya, pelayanan saudara. Kita sedang bicara mengenai soal bagaimana kita bisa get it over, kita bisa menangani dan mengatasi semuanya. Di antaranya satu, pekerjaan Tuhan. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Ya, jadi kalau kita banyak pekerjaan, Tuhan akan kasih sama kita segala fasilitas yang kita butuhkan, yang kita belum punya, Tuhan akan memberi kepada kita sampai berkelimpahan. Amin. Dan Tuhan akan menjaga itu. Ya, saudara, saya juga menerima mobil-mobil, ya, saudara, dan bahkan saya menolak pun, tapi saya sudah punya mobil. Ya, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ya 3 tahun yang lalu, saya sudah punya mobil. Saya sudah ada mobil BMW. Saya ada mobil Accord. Enggak. Ini perintah Tuhan buat hambaku Timothy Roy. Saya mendengar itu, saya berkata, oh begitu, kata Tuhan demikian. Ya, saya bisa kasihkan pada orang lain, tetapi perintah Tuhan harus kepada Bapak, dia bilang. Ya mau gimana lagi? Saya sudah punya 2 mobil. Dikasih 1 lagi. Orang bilang saya gelojoh atau rakus atau bagaimana? Tidak. Jangan bilang begitu. Engkau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena yang memberi itu semua Tuhan. Ya saudara. Dan ternyata memang ya
Itu di luar kemampuan saya. Tetapi ada Tuhan punya suara untuk orang memberi lagi pada saya. Sudah pasti ada maksud Tuhan. Makanya saya ingin supaya saudara semua jangan cuma bercita-cita mempunyai mobil atau sepeda motor atau rumah. Saudara, bercita-citalah memberi yang terbaik buat Tuhan. Maka Tuhan akan mengatur semuanya. Ya, saudara. Dan kalau Tuhan memberkati seseorang, gak boleh saya berkata, wah Tuhan, saya jadi iri sama orang itu. Kenapa dia saja yang kau berikan? Dan dia tambah lama, tambah engkau berkati, tambah banyak hartanya. Saya enggak. Gak boleh, saya dosa. Ya, karena menginginkan harta orang ataupun cemburu itu dosa. Itu sebab saya ingin milikilah sendiri. Bagaimana caranya? Kita sedang belajar mengenai soal kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Gak tahu kapan waktunya, gak tahu bentuknya apa mujizat itu. Tapi yang penting adalah aku akan pakai semua potensi. Aku akan serahkan semua isi hatiku kepada Tuhan. Gak ada hati lagi untuk aku menyombongkan, untuk aku bermegah. Aku gak punya, aku sudah serahkan semua pada Tuhan. Orang yang sedemikian mudah dipercayai. Lihatlah banyak orang Kristen yang tidak lama dipercaya oleh Tuhan. Tidak lama, kasihan kan? Itu sebab kita harus minta. Supaya Tuhan pertama-tama memberikan sifat seorang hamba. Seperti Tuhan memberikan pada Yosua. Biarpun dia anak muda, harusnya kelihatan modis, kelihatannya harus stylish, kelihatannya harus modern. Tapi dia memperhamba. Dia menyerahkan hidupnya kepada Musa. Saudara, coba. Itu Tuhan tidak tutup mata, saudara. Semua pelayanan saudara, kerendahan hati saudara, totalitas saudara, dan semua dedikasi saudara buat pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak tutup mata. Siapapun Anda saat ini, nenek, kakek, ibu rumah tangga, suami, anak-anakku yang muda dan remaja, saat ini, kalau saudara total kepada Tuhan, saudara berjanji untuk mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan, lihat dalam tempo yang singkat, Tuhan akan mencurahkan anugerah yang luar biasa. Yang beruntun, yang berantai, dan yang berkesinambungan buat saudara. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Oleh sebab itu saya tutup sampai di sini. Dan saya ingin kita semua mengurapi kepala kita dengan minyak urapan. Supaya apa yang kita terima ini dimeterai oleh Roh Kudus. Ya saudara, Roh Kudus akan memeterai. Supaya tidak dicuri, supaya tidak hilang, supaya tidak lupa. Saudara, ya, saya bisa lupa banyak hal karena usia saya yang sudah mendekati 100 tahun. Ya, saya bisa lupa banyak, tetapi terhadap firman Tuhan saya nggak bisa lupa. Aneh ya, aneh itu, ya, bin ajaib. Itu sebab saya minta semua saudara utamakan ini dia. Apa saudara? Apa? Firman Tuhan. Mari ambil minyak urapan saudara. Kita akan masuk dalam pengurapan. Angkat dengan tangan kanan saudara. Taruh kembali tangan kiri pada jantung saudara. Dan mari berdoa bersama saya. Ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus. Sekarang setelah hamba menerima segala firman kebenaran, hamba berkomitmen, berjanji, melakukannya, dan penuhi janjimu untuk memberi kepada hamba keajaiban yang luar biasa dalam bidang materi, keuangan, kesehatan, kebahagiaan, pengurapan Roh Kudus, dalam pelayanan jiwa-jiwa, maupun dalam profesi hamba. Oleh sebab itu, izinkan hamba mengoles minyak ini pada dahi hamba,
Dalam nama Yesus. Silakan dioles pada dahi saudara. Katakan, dalam nama Yesus, aku diurapi. Dalam nama Yesus, Roh Kudus memenuhi hatiku. Dalam nama Yesus, jiwaku dan rohku dipulihkan, dikuduskan, dilayakkan untuk menerima segala rancangan damai sejahtera, mujizat dan keajaiban seumur hidupku. Dalam nama Yesus, aku dipakai membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui hidup ini. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Katakan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Diberkatilah para kekasih yang telah mengurapi dahi saudara dengan minyak urapan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya itu terjadi, dan semua firman yang kita terima itu terjadi, mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan pada Bapak host, Bapak Pendeta Handi Effendi. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pastor Roy Kartiko yang sudah memimpin kita dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan yang terbaik. Firman Tuhan dan juga kesaksian boleh terdengar pada malam hari ini. Kita sungguh luar biasa. Baik saudara, kita akan masuk dalam acara selanjutnya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya mendapat pesan dari Ibu Ketua Sinode, Pastor Roy, bahwa mohon maaf dari Ketua Sinode, bahwa Pastor Sarah Vivi dalam kondisi yang tidak enak dan juga tidak enak badan, maksudnya sedang sakit dan juga tadi dalam perjalanan juga kondisinya lemah sekali. Jadi mohon maaf tidak bisa join dalam acara Bible Study malam hari ini, dan mohon maaf dan juga mohon bantuan dari Pastor Roy boleh memimpin kita yang hadir pada malam hari ini untuk dalam perjamuan kudus. Itu Pastor Roy. Ya. Terima kasih. Ya, saya siap. Terima kasih. Para kekasih, siapkan roti saudara dan air anggur saudara. Setiap kali saya makan dan setiap kali saya menghadapi roti dan air anggur ini sebelum makan dan minum, hati saya selalu menangis. Karena ini adalah perintah Tuhan. Kenapa ya? Yesus sudah bangkit dan tinggal dan di dalam sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetap dia minta untuk saya dan saudara memperingati kesengsaraan dan kematiannya. Kemudian Tuhan berbisik pada saya dengan suara yang lembut. Karena kalau aku tidak meminta kamu memperingati kematian dan sengsaraku, kamu lupa bahwa aku sudah pernah disengsara dan mati untuk kamu. Kamu pasti lupa. Terus orang makan perjamuan kudus ini saudara, membawa dia semakin dekat dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Itu sebab kalau saya dan saudara makan perjamuan kudus sekali lagi, mungkin kemarin hari Minggu di gereja kita sudah makan dan minum perjamuan kudus. Tapi sekarang sekali lagi, sehari kemudian kita makan dan minum lagi. Wah, itu istimewa sekali. Kita disuruh memperingati kematian Tuhan sampai dia datang. Artinya ketika kita memperingati perjamuan kudus ini, makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita memperingati sengsaranya dan kematiannya. Itu berarti kita selalu masih ada di dalam zona keselamatan. Kapan saja detiknya saya mati, dimanapun saya akan mati. Tengah jalan, pinggir jalan, dimanapun, di udara, di dalam pesawat, di lautan dan lain sebagainya. Saya selamat, saudara selamat. Karena kita tetap ada di sini. Pada dua benda ini. Roti dan air anggur ini. Orang yang ada peringatan sengsara Tuhan Yesus. Dia itu disegel oleh Tuhan. Dia dimeterai oleh Tuhan. Itu sebab seorang makan dan minum tubuh dan darah Yesus adalah orang yang selalu safe dan tenang hidupnya.
Dia selalu merasa aman. Dia merasa dicintai. Dia merasa disayangi. Dia merasa dikasih korban yang besar. Rasakan kali ini kita makan perjamuan kudus. Dengan motivasi, dengan filosofi yang sedemikian ini. Maka saudara akan mendapatkan khasiat perjamuan kudus ini benar-benar. Bukan seremonial. Ini bukan sesuatu liturgi. Tetapi ini adalah sesuatu kehidupan. Itu sebab perjamuan kudus kali ini saya ingin kita melakukan segenap hati kita. Mari angkat roti ini ke atas. Taruh kembali tangan kiri saudara pada jantung saudara dan ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan sekarang hamba makan roti yang kecil ini. Hamba percaya ini adalah daging tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan karena orang berdosa dan karena dosa hamba. Dalam nama Yesus, hamba akan melakukannya. Saudara dengarkan firman dan jawab dengan kata amin yang tegas dan baru kita akan makan bersama. Maka roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah ia ini persekutuan di dalam tubuhnya Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan makan bersama. Haleluya. Sekarang silakan diangkat cawan ini. Dengan tangan kanan, taruh tangan kiri kembali pada jantung saudara dan mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau memperkenankan hamba menyatu dengan daging tubuh-Mu. Dan tubuh hamba akan menjadi rumah Roh Kudus. Sekarang izinkan hamba menyatu dengan darah anak domba Allah. Yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Getih kang akeh ajine. Dalam nama Yesus. Dengarkan firman. Dan kita akan minum bersama. Maka cawan berkat yang telah kita mohonkan berkat ke atasnya. Bukankah ia ini persekutuan di dalam darahnya Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan minum. Haleluya. Para kekasih, mari angkat dua tangan saudara dan ucapkan terima kasih kepadanya. Dengan suara saudara, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah saudara yang telah menyatu dengan daging dan darah Yesus, yang telah diurapi dengan pengurapan minyak. Hidup saudara ada di dalam cinta kasih Allah yang dahsyat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Dan kita yang percaya itu terjadi mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.